Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه wasallam. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-muallif rahimah الله تعالى ونفعنا بهم بعلومهم وعلم سائر الصالحين بالدارين آمين. إلى أن قال فصلون ونعتقد أن الله تعالى لا مثل له في ماهيته مشارك له كاشتراك زين وعمر في الإنسانية ولا شبيه له في الكيف كما يكون الشبه للإنسان الأسود والفرس الأسود في اللون ولا ظهير له ولا معين له ولا ولد ولا والد وأنه غني عن ذلك مستو على العرش كما أراد من غير كيف ولا حصر. وقيل الند والمثل شريك في الذات والضد والشبه شريك في الصفات والظهير شريك في الأفعال. وقد نزه الله ذاته العلية وصفاته السنية وأفعاله الظاهرة القوية بنص كتابه العزيز فقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال تعالى نافيا جميع خصال المشاركة المشابهة المضادة بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam kajian kita di dalam pembahasan mengenai bagaimana tata cara mengimani Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang harus kita yakini di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemarin sudah kita mengambil sebagian daripada sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, zat yang Maha Esa, dan kita akan teruskan di dalam kajian tersebut. Sini sang muallif meneruskan نعتقد أنه تعالى لا مثل له. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya di dalam di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalanya persamaan Zaid dan Amr ya, di dalam fil insaniyah, di dalam zatnya itu tidak ada yang menyamainya. Kalau misalkan kalau yang lain selain Allah Subhanahu wa taala ada persamaannya, meskipun beda bentuknya, meskipun beda warnanya, tamam, tapi mereka mempunyai persamaan. Misalkan contoh di dalam bentuk jenisnya, artinya bentuk jenisnya dari kalangan jenis manusia.
Manusia banyak sekali. Meskipun ada yang hitam, ada yang putih, tamam, tapi jenisnya satu dari jenis manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala la mithlalah, tidak ada yang menyamainya di dalam perkara tersebut. Allah ya Allah wahid wahid la syarikalah, tidak ada yang menyamai di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Taib. Wala syabihalah, begitu juga tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala fil kaif. Di dalam kaif bagaimana Allah Subhanahu wa taala kama yakunu syibah lil insan al aswad. Seperti contohnya kalau di dalam diri manusia, manusia ada yang menyamai dari kalau jenisnya beda, ini manusia dengan sesuatu yang lain, tapi ada persamaannya dengan bentuk yang lain. Artinya bentuk yang lain di sini maksudnya dengan sosok yang lain. Seperti di dalam hitamnya, di kalangan manusia ada hitam, mungkin dari jenis lain, dari kuda dan yang lainnya. Wal faras mempunyai warna hitam, artinya ada yang menyamainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala la syabih, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti berwarna, bukan. Artinya enggak ada yang menyamai, la mithlalah wala syabih. Tamam? Tidak ada yang menyamai juga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala dhahiralah. Tamam. Taib, wala mu'inalah, begitu juga tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min sifatihi al-wajibah annahu subhanahu wa ta'ala qiyamuhu binafsih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qiyamuhu binafsi, artinya tidak membutuhkan dengan yang lain, tidak butuh bantuan. Di dalam menciptakan dunia ini enggak butuh bantuan. Di dalam menciptakan langit tidak butuh bantuan. Siapa yang seperti Allah? Antum bikin rumah, siapa di antara kita yang bikin rumah tanpa ada bantuan orang lain? Kalau kita bikin rumah butuh bantuan apa? Ada butuh bantuan orang lain? Oh enggak, saya bikin sendiri, tapi butuh bantuan pakai tangan, butuh bantuan misalkan cari semennya, ada macam-macamnya. Oh saya nggak pakai semen, butuh numpuk batu batanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsih la mu'inalah, nggak ada yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an yaqula lahu kun yakun. Kalau inginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tersebut fayakun, maka akan terjadi. Bi qudratih, dengan kekuatannya, dengan keinginannya, tidak ada yang memaksanya. Tamam, tidak ada yang membantunya. Jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuh subhanahu wa ta'ala. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. La ma'in lah, tidak ada yang membantunya. Nah, kalau memang dicermati di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, alangkah agungnya sebetulnya pencipta kita ini. Kalau seorang itu meyakini dengan seutuhnya, maka akan timbul di dalam hatinya pengagungan yang yang baik sekali di dalam mengagungkan penciptanya Subhanahu wa taala. Indah sekali berarti sifat Allah, gagah sekali. Artinya gagah di sini memang zat yang tidak ada menyamainya. Tidak ada menyamai di dalam sifatnya, zatnya. Tamam. Perilakunya, af'alnya. Subhanahu wa ta'ala. Wala walad, dan Allah tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan itu semua. Di dalam surat Al-Ikhlas
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai kekasihku Muhammad, Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Zat yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala zat yang dibutuhkan oleh hambanya. Tamam. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Huwa ahad, ahad satu esa, Maha Esa. Al-wahid la syabih wa la nadhir. Tamam, wala mathil. Dia mengatakan syabih kebanyakan dari sifatnya. Syabih menyamai beberapa sifatnya. Nadhir dikatakan bahwasanya salah satu daripada sifatnya pun enggak ada yang menyamai Allah. Satu pun dari sifat Allah enggak ada yang menyamainya. Tamam. Oh, itu sifat Allah Maha Kuat. Tapi manusia ada yang kuat. Kuat semacam apa manusia? Kuat dari mana manusia? Dari mana kekuatan tersebut? Kalau kekuatan hakiki miliknya, tidak dari sesuatu yang lain, dia yang memilikinya. Tamam. Kalau kekuatan kita tumbuh dari mana? Lewat makanan. Kekuatan tumbuh lewat pelatihan. Tumbuh lewat macam-macamnya. Tapi kalau kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Dia zat yang maha kuat. Bidzatihi Subhanahu wa taala huwal qawi. Dia adalah zat yang maha kuat tanpa membutuhkan dengan sesuatu yang lain untuk menguatkannya. Jalla jalaluh wa ta'ala 'azamatuh. Wala walid, begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ayah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan punya ayah. Annahu Subhanahu wa taala wahid, zat yang maha esa. Tamam. Wa huwa ghani, dan Dia adalah zat yang maha kaya. La ilaha illallah. Maha kaya. Artinya kalau kaya tidak membutuhkan dengan yang lain, sudah kaya atas segalanya. Maha kaya atas segalanya. Kalau alam dunia aja sudah banyak menakjubkan dalam kehidupan manusia, makhluk-makhluknya yang lain. Bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala di lautannya, bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam hadits qudsi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama naqasa al-mikhyat idza udkhila al-bahr. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, menampakkan keagungan kekayaannya. Allah tunjukkan kepada hambanya lewat firman yang suci. Kalau manusia yang terdahulu dan sekarang, jin yang terdahulu dan sekarang, berdiri di tempat yang satu, semuanya kumpul dari Adam sampai akhir umat Nabi, semuanya kumpul jadi satu. Kalau di sini kumpul jadi satu, sudah berapa banyak orang? Orang kumpul di tempat ini kira-kira berapa jumlah banyaknya? Dan masing-masing punya permintaan. Kira-kira satu orang berapa permintaannya? Mungkin ada yang 100, ada yang 1000 permintaan, atau bahkan ada yang 1 juta permintaan. Bagaimana dengan keadaan semua hambanya, dari bangsa jin dan manusia, mulai dari awal sampai akhir, yang terdahulu dan sekarang, semuanya kumpul dan semuanya memohon kepada Allah. Dan kata Allah, fa'a'taitu, maka aku berikan semua permohonannya. Aku berikan semua permohonannya.
Setiap permasalahan mereka aku berikan, kebutuhan mereka aku berikan. Kata Allah, ma naqasa dzalika mimma 'indi. Kepemilikanku tidak berkurang. Ini firman Rabbukum wa Rabbuna wa Rabb kulli syai'. Ini firman pencipta kita. Dia menyatakan, berfirman, ma naqasa dzalika mimma 'indi. Kepemilikanku tidak bakal kurang illa, kecuali kama naqasal mikhyat idza udkhila al-bahr. Berkurangnya diberi perumpamaan. Kalau semuanya memohon semacam itu, kumpul jadi semua mohon, diumpamakan sama Allah, kepemilikan Allah bakal berkurang seperti kalanya. Sebetulnya tidak berkurang. Seperti jarum dibawa ke lautan, dicelupkan di lautan jarumnya, kemudian diangkat kembali jarumnya. Lautannya berkurang apa tidak? Antum bawa jarum, dibawa ke laut, dicelupkan ke lautan, jarumnya, bukan tangannya, jarumnya. Kemudian jarumnya diangkat lagi. Apakah lautannya berkurang? Tidak berkurang. Itu Allah umpamakan semacam itu. Bahwa ghani an kulli syai'. Dia adalah zat yang maha kaya atas segala sesuatu. Jadi tidak membutuhkan la ta'ah, tidak membutuhkan ketaatan manusia, atau tidak ada ruginya di dalam kemaksiatan manusia bagi Allah. Allah tidak merugi. Kalau hambanya tidak mengabdi kepadanya, Allah merugi? Tidak. Innama hiya a'malukum, kata Allah, uhsiha lakum. Sesungguhnya itu adalah perkara kalian semua. Saya akan jaga, akan ditulis. Uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Kemudian saya akan balas. Yang baik-baik, yang tidak baik akan mendapatkan ketidakbaikan. Thumma uwaffikum iyaha. Kata Allah, faman wajada khairan. Barang siapa yang mendapati di dalam amaliyahnya kebaikan, amaliyahnya yang dilakukan ketaatan-ketaatan, tamam, falyahmadillah, maka bersyukurlah dia kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi yang mendapati selain itu, perilakunya semuanya perkara yang zalim, perkara yang jahat, perkara kemaksiatan, fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Tamam, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan, fahadainahun najdain, dan telah aku berikan dua jalan, jalan lil khair wa syarr. Sudah Allah beri petunjuk, ini yang baik, ini yang tidak baik. Wa arsala habibahul mustafa, dan Allah telah mengutus kekasihnya Nabi besar Muhammad untuk balaghar risalah, addal amanah, nasahal ummah, wa jahada fillah haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Mengutus rasulnya, kekasihnya, untuk menyampaikan syariatnya supaya umatnya, hambanya tahu mana yang hak, mana yang batil. Tamam. Nasallallahu as-salamah fi hadhihi ad-dunya. Amin ya rabbal alamin. La wala walad wala walid wa annahu ghani. Dia adalah zat yang maha kaya. An dzalika mustawin 'ala al-'arsy kama arad, dan Allah Subhanahu wa taala istawa 'ala al-'arsy. Jangan di mana istawa 'ala al-'arsy berarti Allah bertempat di singgasananya seperti kita bayangkan, oh berarti duduk seperti kita duduk, atau berbaring seperti la, kama arad, yang dikeinginkan oleh Allah. Kalau Allah sebutkan innallaha istawa 'alal 'arsy, sudah begitu saja, wallahu a'lam bimuradih. Tapi Allah kehendaki, keinginkan semacam itu, ya sudah, kita yakini saja, selesai. Allah isra'kan nabinya, Allah mi'rajkan nabinya, itu keinginan Allah, meskipun tidak masuk akal kita, tapi Allah naskan di dalam Al-Quran, ya sudah, percaya saja. Ilmumu tidak sampai wahai hamba, tugasmu hanya mempercayainya, selesai. Kalau yang bisa masuk ke dalam akalmu, ya terima.
yang tidak masuk ke dalam akalmu, tapi itu adalah perintah dari Allah untuk kita yakini, yakini, selesai. Tanpa ada otak-atik di dalam hati dan pikiran kita, selesai. Itu saja tugas kita wahai seorang hamba, maka hidupmu sudah tenang. Tapi kalau bukan tugasnya diurus, ini repot. Bukan tugasnya, bukan kemampuannya, tapi dipikul, nggak kuat, tidak kuat. Taib. Min ghairi kaif wala hasar, bukan seperti apa-apa, singgahnya Allah di arsy-Nya Allah. Min ghairi kaif, bagaimana ya? Oh, harus dibentukkan bagaimana arsy-Nya, gimana ininya. Nah, sudah enggak nyambung. Enggak bakal sampai. Tidak bakal sampai karena ilmunya tidak sampai ke situ. Ingat ceritanya Mi'rajnya Jibril, di batasan tertentu dia aja berhenti karena ilmunya, kemampuannya, fasilitas yang Allah berikan hanya sampai situ. Jibril tahu diri, padahal kepala para malaikat berhenti, nggak berani meneruskan perjalanan. Amar Rasul, adapun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, maka tembus tempat tersebut ila masya Allah, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing punya kedudukan. Nah, kedudukan kita wahai manusia, apalagi kita seperti orang awam, kita hanya diperintahkan untuk mewajibi sifat wajibnya Allah, dengan batasan-batasannya, mana yang harus kita yakini, tamam. Kemudian sifat mustahilnya Allah, ini mustahil untuk Allah, ya sudah, tamam. Taib. Wagil, dan ada yang mengatakan dari para ulama, an-nid wal mithl, kata-kata nid dan mithl ini adalah syarikun fid dzat, persamaan di dalam zatnya, ada yang menyamai, dan Allah tidak ada yang menyamainya. Dalam bahasa Arab, an-nid wal mithl itu adalah ada persamaan di dalam zatnya. Adapun ad-dhidd wasyibh syarikun fis sifat, ini menyamai di dalam sifatnya. Wadh-dhahir syarikun fil af'al, menyamai di dalam perilakunya. Wa annahu ta'ala la syabih wala mathil wala nadhir wala dhahir, tidak ada yang menyamai sifatnya, perilakunya, zatnya, enggak ada. Huwa ahad. Tahu kata-kata wahid, satu. Satu berarti nggak ada yang lain, nggak ada yang sama, nggak ada yang persis, nggak ada yang perilakunya, sifatnya, semuanya, zatnya nggak ada. Satu-satu. Bagaimana lah, bukan tugas kita bagaimana. Tamam. Allah perintahkan untuk meyakini Dia Maha mendengar, Maha melihat, sudah yakini saja. Bukan penglihatannya seperti penglihatan kita, karena Dia zat yang Maha Esa, satu. Tidak ada yang menyamainya. Penglihatan butuh dengan bola mata, Dia tidak. Pendengaran butuh dengan hawa untuk menyampaikan kepada telinga kita, nggak bisa. Allah bukan semacam itu. Tapi pendengarannya tidak berkurang. Dia Maha mendengar, Maha mendengar. Bahkan yasma' dhabiban namal, langkahnya semut bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendengarannya? Berarti ada suaranya, semutnya tek lah. Itu bukan tugasmu. Tugasmu hanya mempercayai, meyakini Dia Maha mendengar atas segala sesuatu, khalas. Ilmumu sampai situ saja mengetahuinya. Tamam. Dia maha melihat, ya sudah. Penglihatan kan umumnya begini. Berarti kalau misal ke umumnya pakai bola mata harus ada hitam-hitamnya, apa bedanya dengan manusia? Orang Dia zat yang Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang sifat-sifatnya Allah itu membawa kita untuk mengagungkan Allah, membawa kita untuk menta'zimi, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia adalah zat yang maha tinggi, ala-ali, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. وقد نزه الله ذاته العلية وصفاته السنية وأفعاله الظاهرة القوية بنص كتاب العزيز. Allah Subhanahu wa ta'ala
sebutkan di dalam Al-Quran tentang zatnya, sifatnya yang tinggi, perilaku Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan gawi. Dalam kitabnya kalau Allah taala, fala taj'alu lillahi andadan antum ta'lamun, jangan kau samakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Tamam. Baik. Walam yakun lahu syarikun fil muluk. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai atas segala apapun. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Allah Subhanahu wa taala menafikan semua perkara persamaan, serupa, meskipun dengan satu sifat saja. Di dalam firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Allah bukan seperti apa-apa. Tidak ada yang menyamai apa-apa Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami' al-basir. Dia adalah zat mendengar, zat maha melihat, maha mendengar. As-sam' wal basar, pendengaran dan penglihatan milik Allah Subhanahu wa taala adalah dua sifat yang azali dari dulu, bukan baru. Azaliyatan, sudah dari dulu Allah maha mendengar. Nah, kalau orang melihat mungkin dari rahim ibunya belum bisa melihat, keluar dari rahim ibunya baru matanya terbuka baru melihat. Kalau Allah enggak, azaliyatan, dari dulu. Tamam. Gaimatan bidatih, ada dalam zat Allah. Musta'iddatan idrakil masmu'at, yang selalu siap untuk mencapai pendengaran-pendengaran dan penglihatan-penglihatan dengan secara sempurna, tidak ada kurangnya. Pendengaran kita terbatasi dengan jarak, betul apa enggak? Pendengaran kita terbatasi dengan suara juga. Penglihatan kita terbatasi dengan jarak, dengan warna, dengan tabir. Tamam. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada itu semua. Maha mendengar segala sesuatu. Yang pelan, yang keras, yang disembunyikan, yang ditampakkan. Allah Maha melihat, yang kalau kita bisa melihat yang ada di hadapan kita, yang tidak terhijab dengan sesuatu. Bagi Allah Subhanahu wa taala penglihatannya tidak ada hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Baik. Idrakan taman, dan sempurna ya di dalam Allah Subhanahu wa taala mendapati, mengetahui, melihat dan mendengarkan apapun itu dengan secara sempurna, tidak ada kekurangan. Kadang kita yang di belakang itu butuh masmu'at, butuh lewat mikrofon, kalau enggak pendengarannya tidak jelas, ada kurang, membutuhkan itu yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mendengarkan dengan sempurna, yang di Tegal, yang di luar Tegal, apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan, melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Yang ada di rumahnya, yang di luar rumah. La ilaha illallah. La ala turuqat takhayyul wa tawahhum, bukan khayalan. Melihatnya dan mendengarnya itu bukan khayalan. Tahu, dengar, benar, melihat dengan jelas, nampak. Bukan khayalan. Sebagian misalkan menghayal saja. Oh, di sana, di daerah sana, di kampung sana ada begini. Oh, saya melihat. Oh, menghayal. Oh, saya mendengar. Khayalan saja pendengarannya. Kalau Allah pendengarannya pendengaran tam, la ala turuqit takhayyul wa tawahhum, bukan lewat khayalan ataupun sangkaan belaka. Wala ala tariq ta'thir hassah wusul hawa binisbah lis-sam',
Untuk pendengaran Allah tidak membutuhkan penyampai. Seperti apa? Seperti mikrofon, seperti hawa ini membawa suara sampai ke telinga kalian. Ini juga kalau dicermati kekuatan Allah, sampai telinga bisa mendengarkan lewat hawa. Ini hawa yang lewat lisan keluar huruf, nada dan yang lainnya sampai ke telinga-telinga kita para pendengar. Subhanal Qadir Al-Khaliq Fatir kulli syai'. Maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu ya. Subhanallah. Taib. Wa wusul syu'a binisbah lil basar, dan sampainya pancaran cahaya binisbat untuk mata, dia tahu. Tamam. Tidak membutuhkan pancaran untuk tidak butuh cahaya untuk melihat sesuatu. Allah melihat yang di bawah tanah, yang tersembunyi, tamam, semut hitam di tempat yang gelap gulita, di bawah batu, ketutup batu, itu Allah tahu. Bahkan langkahnya Allah dengar. Tidak ada yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ciptaannya tidak ada yang dilalaikan. Allah tahu atas semuanya. Ta'ala Allah an dhalika 'uluwan kabira. Wa na'taqid anna al-'alam bi asri hadith. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini bahwasanya alam semesta ini hadith. Apa hadith? Baru, yang qadim, zat yang maha lama, qadimun adalah huwallah, hanya dia zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lamanya Allah itu tidak ada hujungnya, tidak ada akhirnya. Kalau lamanya sesuatu, contoh misalkan di museum ada benda kuno, ada benda kuno lama, tentu lamanya kan ada awal yang mulai tahun berapa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha qadim, tidak ada awalnya, qadim dari dulu sekali, dulunya ya dulu. Tamam. Kampung sini, ini kampung tua, ini kampung lama sekali, kuno, zaman wali ini, zaman ini. Berarti tahun berapa? Kurang lebih tahun 500 Masehi misalkan. Lamanya kan, tapi ada permulaannya. Kalau qadimnya Allah laisa, tidak ada awalnya. Qadim, zat yang maha qadim. Tamam. Lamanya sesuatu ada ujungnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada ujungnya. Lama, zat yang maha lama. Qadimun. Alam semesta ini hadith. Hadith itu artinya baru. Baru memang karena diciptakan olehnya, meskipun sudah 1000 tahun, meskipun 1 juta tahun, ya baru. Tamam. Wa annahu sani'lah, dan dia adalah penciptanya. Allah yang menciptakannya. Ahdathahu la annahu muhtaj ilaih. Allah mengadakan ini, alam semesta ini. Bukannya Allah butuh dengan alam semesta. Allah menciptakan kita, bukannya Allah butuh dengan kita untuk kita menyembahnya. Kita mau tasbih enggak mau tasbih, enggak ada urusannya. Tidak bakal menambahkan kemuliaan Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau orang terdahulu kalian, orang sekarang kalian, jin terdahulu, bangsa jin dan sekarang, mereka menjadi hamba yang paling bertakwa. Tamam, di antara kalian semuanya ini menjadi orang yang paling bertakwa. Jin semua jadi satu, jadi orang paling bertakwa. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tidak bakal menambahkan kepemilikanku. Meskipun semua hambanya menjadi hamba yang taat semuanya, jin dan manusia, tidak bakal tambah
keagungan Allah, kemuliaan Allah nggak nambah. Kita mau taat, tidak mau taat, tidak ada ruginya, tidak ada untungnya bagi Allah. Yang mengambil kemanfaatan kita kalau kita mengucapkan tasbih, ganjarannya untuk kita. Kita mengucapkan tahlil, ganjarannya untuk kita. Kembalinya kepada kita. Kita mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang untung kita. Ente bersyukur, Allah tambahkan nikmat, selesai. Allah nggak ada ngambil untung dari kita. Yang untung kau wahai hamba. Allah tidak butuh dengan amalan kita. Yang butuh kita untuk beramal, berusaha untuk amalan kita itu, berusaha untuk supaya bagaimana caranya digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah lah tidak butuh sama sekali siapapun yang melakukan ketaatan, meskipun yang bersemedi di atas gunung untuk taat, menjauhi dari segala sesuatunya. Tamam, Allah tidak butuh dengan amalan mereka, tapi mereka bagaimana tata caranya untuk mengabdi kepadanya Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dia dapati perilakunya baik, maka bersyukur kepada Allah. Waman wajada ghair dzalik, yang mendapati selain itu, fala yalumanna ila nafsi. Jangan salahkan diri sendiri. Nasallallahu salamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas ya. Taib, itu yang harus kita yakini, annahu muhtaj ilaih. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan ibadah kita. Nggak ada, Allah tidak butuh sama sekali. Ente mau sholat, nggak mau sholat, Allah nggak butuh sholat kita. Ente sholat diganjar, ente maksiat ada balasannya. Tamam. Bukan berarti kalau hamba melakukan maksiat derajat Allah turun, nggak ada, nggak pengaruh, tidak pengaruh bagi Allah. Tapi kalau bos-bos, atasan-atasan kita, bos-bos, kalau karyawannya nggak ada yang kerja, nggak ada barang untuk dijual, pengaruh untuk mereka. Kalau bawahannya tidak patuh, pengaruh untuk mereka. Akhirnya jualannya tersendat, barangnya tidak ada, dan macam-macamnya. Kalau Allah nggak ada pengaruh sama sekali. Itu mau taat, nih dibalas sama Allah. Ente maksiat, kalau Allah tidak maafkan, ada balasannya. Kemuliaan Allah tidak berkurang. Ajib ya, Zat yang maha mulia, tidak membutuhkan atas yang lainnya. Bal, akan tetapi semuanya membutuhkannya. Wa ahadun samad, dia zat adalah zat yang dibutuhkan oleh hambanya. Semuanya hamba butuh, yang taat, yang ahli maksiat, yang mengingkarinya butuh kepadanya. Tamam, semuanya butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas, kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian semuanya butuh Allah. Semua kalian, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang tidak baik, laki, perempuan, kecil, besar, bahkan yang baru lahir ataupun di dalam rahim ibunya. Manusia, ya ayuhan nas, antumul fuqara. Kalian fakir, kalian membutuhkan Allah. Siapapun kalian. Enggak, saya enggak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kaya, saya ini. Kekayaanmu dari mana? Keberadaanmu siapa yang mengadakan? Adanya kamu siapa yang menciptakan? Ini orang-orang yang sudah melampaui batas, merasa, saya tidak butuh dengan siapapun, tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan Tuhan dan yang lainnya. La ilaha illallah. Ini yang hatinya tertutup, tidak mengetahui hakikat dirinya siapa, tidak mengetahui siapa dia itu. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Orang yang mengetahui dirinya bakal tahu siapa Tuhannya. Kalau dia menghakikati siapa saya ini, maka akan dikembalikan kepada sang penciptanya. Tahu-tahunya saya hanya sekedar hamba saja, bukan siapa-siapa. Meskipun sekarang mempunyai dan memiliki dan
dan yang lainnya. Tapi hakikatnya hanya sekedar abdun min ibadih, hamba daripada hambanya. Taib. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan keimanan kita lebih dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita tidak tergoncangkan dengan keraguan insyaallah. Apapun yang dihadapi dan dialami oleh kita insyaallah tetap keimanan kuat. Keimanan kita insyaallah kuat dan tambah kuat sehingga insyaallah keimanan kita bawa sampai ke akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kedua orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La hadihin yakunu salihah kama masyayikhana diyan syurana sadatna ala ba'alawi kama nawasid al-habib Muhammad bin Salim al-Hafidh wa ila ruh sayyid al-walid al-habib Muhammad bin Zain al-Syekh Abdullah bin Saudan amwatina amwatikum muslimin am صدق في هذا المعهد أعمدها سابقا لاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفر الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات من الجنة فعنا بصر المغرم بدين ودي الآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا